Untuk pertama kali dalam sejarah Republik Indonesia, Indonesia punya bank emas bulian yang sekarang sudah mengelola 153 ton emas. Sudah mengelola. Dan 153 ton emas ini nilainya berapa Pak Rozan? 20 miliar dolar. Jadi dalam 1 tahun, bank yang kita dirikan 1 tahun yang lalu sekarang sudah mengelola emas senilai 20 miliar dolar. Ini juga kekuatan ekonomi yang dilihat oleh dunia juga. Dan saya percaya di tahun-tahun mendatang ini akan juga meningkat. Jadi kita ternyata diam-diam kita telah mencapai prestasi-prestasi yang berskala dunia. Saya kira boleh dicek bank mana, bank emas mana ya yang memiliki 153, yang mengelola 153 ton emas dalam 1 tahun. Pemirsa, masih di IDS Transaction Closing, dan sebelum kita lanjutkan perbincangan, kita akan coba lihat terlebih dahulu 4 saham pilihan yang direkomendasikan, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDS Channel. Langsung saja kita akan coba lihat grafis di layar televisi Anda pemirsa, 4 saham pilihan yang direkomendasikan. Yang pertama ada Bull, direkomendasikan buy on weakness, supportnya di 340, resisten hingga ke 410. Kemudian Antam lebih ke arah trading buy, 2950 supportnya, resisten hingga ke 3090. Aman buy on weakness 3350, resistennya hingga ke 4050. Dan terakhir dari consumer ada Unilever, buy on weakness, supportnya di 1660, resisten ke 1855 rupiah per sahamnya. Bull, Antam, Aman, dan Unilever, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Didit, kita lanjutkan kembali Pak. Ada Bull Pak, buy on weakness. Tadi juga kita sudah lihat dari support dan resistennya. Di penutupan sesi kedua hari ini, Pak Didit, untuk Bull melesat di atas 7% Pak, di 388. Intraday hari ini sempat ke 390. Ada dari sisi perubahan tidak Pak, level buy on weakness untuk Bull di tengah laju penguatan signifikan di sepanjang hari ini? Oke, baik. Kalau kita lihat memang pergerakan bull ini masih berada pada fase uptrend dalam jangka pendeknya. Namun demikian kami melihat mulai ada keterbatasan penguatan ya dari pergerakan bull sendiri. Meskipun hari ini volume belinya mendominasi cukup besar ya, di mana sudah break dari volume MA20-nya seperti itu. MACD-nya ini juga masih berada di area positif, nampaknya akan diikuti juga oleh stokastiknya yang cenderung menguat di area overbought-nya. Nanti apabila bull mampu break ya dari 410 sebagai area resistennya, maka nanti dapat dijadikan sebagai area target terdekatnya 434 sampai ke 476. Nah, karena kami melihat untuk bull sendiri masih akan ada potensi keterbatasan ya dalam jangka pendek untuk menguat dan rawan terkoreksi terlebih dahulu. Jadi dapat dimanfaatkan untuk potensi koreksi ini sebagai area buy on weakness-nya. Kira-kira di 350 sampai ke area 380 terlebih dahulu, begitu. Baik, penutupan hari ini di 388, rebound signifikan di 7,18%. Dalam sepekan juga sudah mengalami penguatan yang cukup tinggi. 410, target price selanjutnya di 430, kemudian buy on support karena laju dalam jangka pendek terbatas ke 350 hingga ke 380. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Kita beralih ke saham selanjutnya, ada Antam, trading buy, supportnya saya ulangi 2950 hingga ke 3090. Nah, kita akan coba update posisi penutupan di sesi kedua hari ini. Untuk Antam tampaknya ditutup di zona merah pemirsa, melemah 2,28% di level 3000. Intraday tadi sempat ke 2990 pelemahannya. Analisis untuk Antam di tengah laju pelemahan hari ini Pak Didit.
Oke, baik. Kalau kita lihat memang hari ini Antam ditutup terkoreksi ya. Namun dalam jangka menengahnya kalau kita lihat dari awal bulan Juli kemarin, ini pergerakan Antam masih berada di fase uptrend dalam jangka pendeknya. Dan kita lihat pergerakan Antam pun juga masih mampu berada di atas MA20. Namun kecenderungannya pergerakan Antam ini relatif menyempit. Nampaknya squeezing dan membentuk adanya pola triangle ke depannya. Sehingga kami rekomendasikan untuk trading buy ya dengan supportnya di level 2950 dan resistennya di 3090 karena melihat dari sisi pergerakan MACD masih berpeluang untuk menguat di area positifnya, namun kecenderungan stokastik nampaknya sudah membentuk adanya dead cross di area overbought. Nanti cermati supportnya di 2950 selama masih mampu berada di atas area tersebut, Antam akan menguji level 3090 dan apabila break, cermati nanti di 3120 sampai 3190 sebagai target penguatan terdekat berikutnya. Begitu Mas David. Baik, dalam jangka menengah Pak, secara year to date, Antam sudah mengalami koreksi yang cukup dalam. Bagaimana Anda melihat laju pembalikan arah sudah kembali ke level 3.000-an kembali setelah mengalami koreksi yang cukup dalam ke 2.500-an Pak? Oke, kalau kami melihat nampaknya dengan adanya pembalikan arah ini ya dari awal Juni kemarin, ini nampaknya akan menutup atau menguji area gap-nya dulu di area 3.310 sampai 3.360 sekaligus menguji di klaster MA20 dan 60-nya secara weekly. Apabila nanti mampu break dari situ, nampaknya Antam berpeluang paling tidak menguji di area 3.700. Begitu Mas David. Baik, penutupan hari ini di 3.000 dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Selanjutnya kita beralih ke saham pilihan yang ketiga, ada Aman. Buy on weakness tadi 3.350, resisten hingga ke 4.050. Range pergerakannya cukup lebar pemirsa, dan di penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini Aman ditutup menguat di 1,78%. Sempat tertekan tadi 3890, kemudian laju penguatan terbatas intraday hari ini ke 4060. Sementara tadi Aman resistennya ke 4050 Pak awalnya. Apakah ada terjadi perubahan dari sisi target Pak dengan pembalikan arah saham Aman jelang penutupan tadi? Oke, baik. Kalau kita lihat memang dari pergerakan Aman sendiri ini masih cenderung uptrend. Namun kami belum untuk mengubah target ataupun resisten terlebih dahulu karena belum sanggup break secara valid atau body candle-nya break dari level resistennya yang berada di 4050. Dengan demikian kami tetap untuk merekomendasikan buy on weakness dari si Aman sendiri, di mana 3.350 menjadi supportnya karena kami melihat dari sisi volumenya yang masih cenderung tipis begitu ya. Yeah. Kemudian dari stokastiknya yang sudah berada di area overbought dan sudah relatif menyempit, nampaknya rawan terjadinya dead cross terlebih dahulu. Jadi buy on weakness, supportnya di 3.350. Apabila nanti mampu break dari 4.050 sebagai area resistennya, maka kami melihat untuk pergerakan Aman akan menguji cukup lebar nanti di levelnya 4.320 sampai ke 4.600 sebagai best case skenario-nya. Begitu Mas David. Baik, level tadi 4.060 konsisten stay di atas level tersebut karena hari ini sudah menyentuh Pak di 4.060 untuk Aman. Baik, tapi kalau kita lihat ya itu hanya membentuk adanya shadow saja ya. Jadi ada wick ataupun hanya shadow saja, bukan bodinya yang break. Jadi kami melihat 4.050 masih menjadi resistennya begitu. Baik, secara teknikal Aman salah satu yang termasuk saham yang posisi range-nya cukup lebar Pak Didit. Naik signifikan kemudian juga mengalami koreksi yang cukup dalam. Bagaimana Anda melihat posisi teknikal untuk Aman dengan pola tersebut? Oke, kalau kita lihat memang polanya ini masih cenderung uptrend, namun kecenderungannya ini sudah mengerucut ke atas begitu ya. Kami khawatirkan akan adanya pembalikan arah terlebih dahulu untuk Aman melihat dari stokastiknya yang nampaknya berpotensi terjadinya dead cross ke depannya untuk berjaga-jaga sehingga nanti untuk buy on weakness terlebih dahulu di Aman.
Baik, dari aman kita beralih ke saham pilihan yang terakhir dari konsumer ada Unilever, buy on weakness 1660, resisten tadi ke posisi 1855 pemirsa. Nah kita akan coba update juga posisi penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini, di mana Unilever menguat di 2% di 1735. Posisi banyak di level berapa Pak untuk Unilever dengan capaian di penutupan sesi kedua? Oke, kalau kita lihat ini capaiannya sudah break ya dari MA20-nya untuk Unilever. Namun kalau kita melihat dari bulan April gitu ya, ini kondisinya masih relatif sideways dalam jangka menengah yang dari bulan April hingga hari ini gitu ya. Namun yang menariknya 3 hari berturut-turut ini masih didominasi dengan munculnya volume pembelian untuk Unilever sendiri. Maka dengan demikian kami rekomendasikan untuk buy on weakness di Unilever dengan area support yang dapat kami perkirakan itu berada di 1660 dan resistnya di 1855. Untuk area pembeliannya nanti dapat dicermati di 1700 sampai ke level 1725 dengan area target yang dapat kami perkirakan di 1960 sampai ke 2020 sembari mencermati dari sisi volumenya terlebih dahulu seperti itu. Baik, saham Unilever juga sudah mulai bergerak naik Pak ketika mengalami koreksi yang cukup dalam beberapa waktu terakhir ini. Bagaimana Anda melihat prospeknya dari sisi jangka menengah ataupun jangka panjang dan juga dari sisi kinerja terdampak tidak Pak dari pelemahan nilai tukar rupiah? Ya, kalau kita lihat ya dari sisi fundamentalnya sendiri, tentu saja nilai tukar rupiah cukup sedikit banyak terdampak untuk Unilever sendiri mempengaruhi dari sisi kinerjanya. Namun yang kita cermati di sini, di mana memang dari pergerakan Unilever sendiri yang cukup dalam, ini di tahun 2017 hingga di tahun 2025, ini pergerakannya masih relatif downtrend. Dan kami melihat pergerakan selanjutnya hingga saat ini, pergerakan Unilever mencoba untuk rebound terlebih dahulu, paling tidak untuk menguji di area-area terdekatnya ya, di mana area terdekatnya yang seperti kami katakan tadi di level 1855 sebagai area resisten yang cukup kuat dalam jangka menengahnya. Apabila nanti mampu break, maka untuk Unilever ke 1960 sampai 2020 sebagai target terdekatnya, paling tidak nanti untuk penguatan dalam jangka pendeknya terlebih dahulu. Seperti itu Mas David. Baik, saham pilihan yang direkomendasikan pemirsa ada Bull, Antam, Aman, dan juga Unilever. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel.